Timur menuju arah barat kali ini. Betul sekali, dan ini berbicara timur barat yang tidak 50-50, tapi dari arah Yasnaya Poliana ke arah hospital menandakan hanya sekitar 40% dari lokasi map yang bisa langsung dituruni oleh para player. Dan berbicara Aerowolf yang tadi dibahas oleh analis kita, wah ini perjalanan yang cukup jauh ya. Betul. Wah, Nampaknya mereka harus mudik untuk sementara waktu. betul Jauh banget. sekali dari kampung halaman. Mereka ada di utara dan kampung halaman mereka SMB sangat jauh sekali ada di selatan. Betul banget, tentunya harus melakukan vehicle movement, tapi ada yang menarik. Airwolf ternyata melakukan sebuah early drop ke arah Kameshki dan di bagian selatannya untuk melakukan scrapping area loot. Karena ini kekuatan juga, mereka akan ada fast loot, mereka bisa fast rotate juga jikalau dibutuhkan misalnya zona membouncing ke arah bagian barat. Betul sekali. Tapi kalau kita lihat dari pergerakan Aero, mereka split 4 orang yang berbeda. Super Una cukup jauh nampaknya dari para player Aero yang lainnya. Iya betul banget, Super Una justru bergerak ke arah bagian utara dari Mansion. Spauf mendapatkan scrapping area jalur dari Kameshki, Renalre dan juga Potato ada di bagian sana. Tapi berbicara rotasi, berbicara drop zone, tidak hanya Airwolf. Tim-tim lain juga sudah mulai melakukan sebuah drop down di sana. Kita lihat Alter Ego agak cukup menarik di Watertown dan zonanya justru mengarah sekitaran sentral dan timur. Jadi ini memudahkan sekitar 70% tim udah berada dalam zona. Ya, betul sekali. Tapi kali ini kita lihat nampaknya dari tim-tim yang sudah turun. Di mana keberadaan dari tim Boom? Ada di barat. 2 tim yang tadi dibahas, tidak ada yang turun di area yang tadi memang dibahas. Betul. Milta kosong, SMB-nya kosong. Ini sebuah jinx kembali lagi terjadi ya. Boom justru bergerak ke bagian pojok dan berbicara pergerakan. The Pillars ternyata mendapatkan satu player dari EVOS bergerak ke arah bagian Milta. Justru bertemu terlebih dahulu. Satu orang knockdown, Onta turun menggunakan DP. Seperti ke arah depan Liza udah sekarat bahkan sana jujur memilih untuk turun terlebih dahulu. Tapi apa yang bisa dilakukan? Tidak ada gerakan tertentu dan bahkan satu orang dari EVOS harus langsung dipulangkan ke lobby. Wow, ini adalah early fight yang benar-benar early. Mereka baru turun. Bahkan kali ini ada satu orang tadi langsung dipulangkan saja. Dipukul-pukul begitu saja. Liza ditinggalkan kali ini karena memang TP memilih untuk mengarah ke area yang lainnya. Iya betul banget, EVOS dan juga Onyx harus sudah EVOS dan juga Ion harus sudah kehilangan satu playernya di awal-awal. Menandakan ini adalah sebuah kesulitan bagi mereka. Bahkan Red Face N juga langsung ditabrak kembali lagi. Wah, the play dari tim-tim yang bermain di game kedua kali ini. Ini hari kedua ya Sans? Iya. Bener-bener surprise gitu loh. Betul. Wah. Bahkan tabrak-menabrak kacap kali terjadi di grand final kali ini. Betul banget. Ini yang tadi gue bahas sama Wolfie, kayak senjata penting, utility penting. Tapi kendaraan ternyata bisa jadi secret weapon yang mematikan juga loh. Betul. Karena memang sekali tabrak langsung knock, tidak perlu mengeluarkan banyak peluru gitu. Nggak Betul. kehilangan utility juga. Nah ini dia yang tadi kita bahas sedikit ya. Onyx dan juga Ion ternyata melakukan loot sekitaran Gatka. Ion mengetahui mereka sangat kesulitan untuk bergerak karena Novo dikejar. Sebuah Mad Max Gaming di sini KP udah sangat sekarat dan sebuah headshot seperti tadi. Lebih milih untuk balik terlebih dahulu karena berbahaya banget. Onyx masih punya kesempatan untuk mengejar poin-poin yang lainnya. Jadi mereka lebih milih untuk lootingan kembali, menguatkan diri mereka lagi, baru nanti mungkin hunting player yang lainnya. Betul sekali, nampaknya memilih untuk bermain secara bijak, bermain untuk menahan, tidak terlalu bernafsu untuk mencari kill point di awal-awal. Mereka memilih untuk melengkapi utility mereka dulu, melengkapi vest, helm, dan sebagainya. Karena memang kita lihat, di mana dari tim Boom pun baru punya level 1, vest juga level 1 kita lihat kali ini. Akan berespionor ke arah depan dengan AKM-nya mencari player-player dari tim Ion, tapi tidak bisa men-take down satu player pun dari tim Ion. Betul, ini Ion benar-benar berada dalam kesulitan yang sangat besar ya. Mereka mencoba untuk melakukan sebuah signature drop yang baru di arah Gatka. Ada Onyx. Ya. Mereka makin ke arah timur. Ada Boom yang juga mengganti signature drop mereka. Dan ini kita bisa lihat dari infografiknya Ikyar di sini. Ya, nampaknya favorite weapon dari Ikyar ini dia Kirkur dari Ikyar nampaknya menjadi favorite weapon dia. Sniper nampaknya. Sniper, bolt action di bolt sini action. ya. 37 kill dibukukan, 34 assist, 34 knock. Menurut gue, Ikyar ini one of the kind dari player yang benar-benar efektif. Dari kill, assist, dan knocknya ini benar-benar setara. Menunjukkan supporting yang dia lakukan ini benar-benar on point. Dia nggak terlalu terburu-buru juga, tidak terlalu agresif juga. Karena memang ada role yang harus dimainkan oleh seorang Ikyar. Betul sekali. Kalau kita ngomong orang yang tukang nembak itu pasti Fokker. Betul. Tapi Fokker itu nggak bisa nembak, nggak bisa perform sedemikian rupa tanpa ada bantuan dari Ikyar dan yang lainnya gitu. Nah itu dia, karena kalau kita berbicara tim itu adalah 4 orang, 4 kepala, bahkan bisa lebih kalau ada cadangan dan juga coach ya. Namun dalam artian semua pihak di dalam tim itu harus memberikan sebuah performa yang bagus, kemudian juga proper dengan role yang mereka gunakan. Ya, gitu. ada peran masing-masing Ya, itu dia bahasanya, peran masing-masing. Tapi kita berpindah kali ini ke arah tim Morph, nampaknya cukup nyaman mereka karena memang
pesawat tadi, dekat dengan rumah mereka, dekat juga. Kali ini bahkan circle-nya dekat dengan mereka juga. Iya betul banget, tidak terlalu jauh untuk melakukan sebuah rotasi. Bahkan lihat, Morph tidak hanya mendapatkan Giorgio Paul Crate, mereka dapat housing juga di sini. Ya. Nggak ada NFT, nggak ada 69, udah sangat kuat dari Morph sendiri. Dan ini adalah Rensky dari Morph, 54 kill dibukukan, 23 assist, 61 knockout. Ada 10.000 total damage dan M416 sebagai favorite weapon. Common weapon banyak banget digunakan oleh para pro player karena memang senjata yang sangat enak sih M4 tuh. Betul, apalagi kalau attachment-nya udah lengkap. Wah, itu sih bener-bener legit banget. Dan ini dia, Gyro Sensitivity dari seorang Rensky tadi. Iya, tadi kita lihat ada 300% untuk red dot dan juga dari third person-nya. Luar biasa banget. Dan berbicara tim lainnya, Anik yang tadi bergerak dari sekitaran Gatka, udah dari sekitaran hospital menuju ke arah bagian utara. Anik melakukan pick ke arah depan sana, mungkin mencari pergerakan tim lainnya. Ada vehicle juga ditandain lagi karena modal loh itu kendaraan. Betul, itu menjadi modal berharga sekali saat bermain PUBG Mobile, apalagi kalau ngomongin scene kompetitif. Vehicle tidak hanya butuh 1, 2, bahkan 4 kalau bisa. Iya, bisa jadi ada meta-meta yang cukup dibangun oleh para tim ya. Ada yang bermain dengan 4 vehicle, 2 vehicle. Namun kembali lagi, fundamental dari vehicle ini adalah transportation, yang pertama. Yang kedua adalah untuk defensif ya. Apalagi kalau kita berkaca di game kemarin, ada open field yang luas banget. Di Miramar misalnya, atau di Erangel juga. Nggak punya vehicle, nggak punya kompan, udah pasti rata. Ya, betul sekali. Kalau teman-teman masih ingat kemarin, Erangel kedua kalau nggak salah, yang gameplaynya itu di akhir di gorong-gorong. Itu betul. bener-bener butuh vehicle. Tanpa vehicle di situ sangat sulit. Maju itu udah pasti open banget. Betul, terutama bagi tim-tim yang baru bergabung ya di dalam ruang lingkup tersebut. Mereka butuh vehicle untuk masuk ke dalam zona karena di gorong-gorongnya itu udah diisi oleh player lain. Ya, betul sekali. Dan ini dia berbicara vehicle tadi ya, bahkan Siran pun udah melakukan rotasi dan kendaraan yang mereka miliki ke arah bagian utara dari Yasna ya, sekitar agak ke barat sedikit. Ini adalah bagian high ground-nya, mendapatkan kampung-kampung di sini. Ada kamera juga dari para player Siren sendiri. Jadi teman-teman semua pokoknya ini udah benar-benar paten lah grand final, seluruhnya diawasi. Permainan benar-benar udah profesional, ada league offset juga. Jadi do not worry karena pastinya akan sangat maksimal oleh para player yang bergabung saat ini. Betul sekali, bahkan sudah ada wasit yang memantau di sana. Tidak hanya wasit memantau di sana, diberi kamera juga, bahkan biar teman-teman di rumah bisa ngeliat juga apa yang terjadi di DH dari masing-masing tim yang bertanding gitu. Betul banget, karena winning momennya itu seru banget ya. Kayak kemarin dari show match-nya misalnya. Si Cleon tiba-tiba loncat gitu kan. Foxy tiba-tiba loncat kemarin kan. Ya seneng banget untuk mendapatkan kemenangan. Apa Cleon ya? Cleon kalau nggak salah, ya? Cleon dari Nick. Saya nggak tahu kamu dari doang. tim Onyx. Ya, betul sekali. Dia bingung guys tadi. Oke, kita lanjut lagi. Ini dia. Ada sebuah spray dilakukan oleh Dranix, bermain cukup agresif juga di game hari pertama, mendapatkan kill demi kill yang cukup banyak. Tadi pun ada 4 kill mereka bukukan. Sekarang Morph yang bergerak dari Giorgio Paul cukup berani, cukup agresif, cepat sekali ke arah bagian sentral, terdeteksi oleh Dranix. Ya, nampaknya kali ini No Mercy memisahkan diri dari tim Morph yang lainnya. Cukup jauh kalau kita lihat dari minimapnya. Tapi ada satu player dari tim Morph yang coba untuk merapat ke arah No Mercy untuk memberikan bantuan untuk menjemput nampaknya seorang No Mercy. Betul banget. Ini kalau kita melihat Morph seperti ini ya, ingat banget season 1 di mana Morph adalah salah satu tim yang seneng banget main di bawah jembatan. Ya. Karena ini adalah TPP formatnya. Mereka bisa melihat ke arah bagian atas tanpa memberikan posisi mereka. Dalam artian badan mereka, kepala mereka. Karena bisa melakukan sebuah shoulder pick. Bahkan sekarang langsung bergerak ke arah jembatan lain. Mengambil bagian pom bensin dan mungkin masih mencari posisi-posisi lain untuk mendapatkan defensif yang cukup baik. Ya, nampaknya akan mengisi bensin terlebih dahulu. Tapi kita lihat dari circle-nya. Ternyata mengarah kembali ke arah utara. Ini Airwolf entah mengapa ya, entah doanya yang kuat atau makan yang banyak tadi pagi ya. Zona kembali lagi ke arah mereka dengan sangat baik. Airwolf di bagian utara, mungkin dari Kameshki dan scrapping area lainnya, mendapatkan Stalber, mendapatkan high ground. Dan kalau teman-teman tahu, di bagian utara Stalber itu, dalam artian selatan sedikitnya, itu ada bagian yang bisa ngelihat Yasnaya secara luas. Betul. Nah, Monstelber nampaknya tadi menjadi puncak tertinggi dari circle-nya. Itu sudah dikuasai oleh Aerowolf. Mereka harusnya bisa sangat strong di sana. Yes. Baik lagi, Aerowolf kalau mereka dapat circle itu udah enak banget. Kayak kemarin waktu mereka dapat circle di area SMB, tapi kali ini kita melihat di mana Ucup akan coba spray down karena depan Casey diburu kali ini. Akan coba lewat kali ini Casey, tapi Ucup hati-hati. Dari sisi lain juga nembakin seorang Ucup tadi di sana. Betul banget, ini akan berbahaya banget bagi Dranix karena Ucup sendirian saja. Vehicle sudah diledakkan. Ternyata bari sistem dari Dranix juga cukup cepat. Menjemputkah sepertinya untuk melakukan move
movement berikutnya. Ada sebuah super fire juga dari belakang, hati-hati. Dan tim Mort ternyata yang sudah taking cover di bagian sentral. Berbahaya banget dan Aura lebih memilih untuk ngamanin seluruh vehicle, masuk compound, chill dulu, repositioning dulu. Iya, nampaknya Aura memilih untuk mencari informasi lanjutan di manakah posisi lawannya. Tapi kali ini Casey akan coba spray-down karena depan mencari seorang Dranis Ucup tadi di sana. Hampir ya. Karena memang spray dari Aura ini benar-benar on point beberapa kali. Harus hati-hati bagi Phoenix yang sudah mulai bergerak. Aura juga sudah mempop out smoke. Mencoba untuk masuk vehicle masing-masing. Sepertinya sedang memetakan bergerak kemanakah mereka selepas ini. Karena kembali lagi, meta baru banyak dibuat. Rotasi-rotasi sudah sulit banget untuk dipredik. Sebagaimana Ion kita lihat di awal tadi cukup kesulitan berhadapan dengan Onyx. Boom juga. Aura juga sepertinya sekarang sedang memetakan. Louvre, gimana di Suns menurut lo? Ya, ini dia Louvre bermain dengan sangat bagus di hari ini. 16 poin kills tadi didapatkan oleh mereka. Dan bahkan at least mereka kali ini sudah ada di lembar pertama. Dan kalau nggak 8 besar kalau paling enggak ya. Betul banget, karena memang boostingan poinnya cukup bagus ya. Dan kembali lagi, sebagaimana yang gue sering sebutkan, tim-tim yang sudah memboosting up mental mereka dengan permainan yang cukup baik di awal-awal hari. Harusnya ini menjadi sebuah momentum bagi mereka untuk lebih maksimal lagi. Tapi berbicara maksimal, ternyata ada sebuah push yang sangat berani dari Phoenix ke arah depan. Audrey yang mencoba untuk melakukan sebuah defensive line, ternyata cukup low HP. Nih juga dilemparkan dan knockdown. What a play dari seorang Crazen. Tinggal misalkan 3 player aktif. Tapi kalau kita lihat hanya satu yang ada di sekitaran defensive line Siren saat ini. Ya benar sekali, tapi Moxley coba membantu kali ini. Coba datang kali ini ke compound dari tim Dranis. Akan coba dilempar net ke arah depan. Dilemparkan begitu saja, tapi Moxley sudah tertakedown terlebih dahulu dari seorang bot di sisi lain. Ya, Anthem akan mencoba untuk bertahan di sana. Audrey juga bahkan langsung dikonfirm jadi kill. Ada sebuah shot dari bagian belakang Ucup knockdown, tapi belum cukup untuk mendapatkan confirm kill karena Ucup masih bisa untuk di-revive. Dan ini akan menjadi malapetaka bagi Siren. Karena Moxpay pelan tapi pasti mencoba untuk bergerak ke arah temannya itu Anthem untuk mencoba di-revive. Tapi lihat, bot sudah mengkop sebuah grenade. Akan coba dilempar. Well, connect ke arah depan. Ternyata confirm kill kalau Moxpay Anthem akan menjadi last man standing di bagian compound ini karena just space cukup jauh. Ya, nampaknya akan komik push kali ini dari tim Dranis yang lain sudah ke arah depan. Anthem yang diburu kali ini coba berlari kali ini. Anthem berlari menghindari tembakan dari seorang bot, tapi bot akan coba naik kali ini, akan coba jump shoot kali ini ke arah Anthem dan berhasil jump shootnya tadi. Anthem pun take-down kali ini. Ya, betul banget. Phoenix benar-benar kuat saat ini, masih bisa untuk melakukan revive. Tapi lihat, more coming in. Third party sudah masuk dalam defensive line dari Phoenix. Just space, well, I'm out, kata dia. Cabut terlebih dahulu dan Mort akan menjadi scavenger yang berbahaya banget. Bots menahan sendirian saja, sedangkan di belakang masih dicoba untuk melakukan sebuah revive. Ini agresif banget saat ini. Jaspes tadi memilih untuk left the group dan kali ini Mob join the group, di mana mereka langsung menghujani banyak sekali grenade ke arah tim Dranis. Wow, kali ini ucapan selamat datang dari Mob ke arah tim Dranis. Nampaknya dilempari terus dan terusan kali ini. Bomnya akan coba melempar ke arah depan, kali satu orang sudah tertakedown kali Zay nampaknya dari tim Mob. Akan coba maju bot, tapi kita lihat di mana Bom Mercy spray down ke arah depan. Big tipis mendapatkan satu orang dari tim Dranis tadi. Bots nampaknya. Wah, ada play dari Mort saat ini, 2 melawan 3. 3 orang dari Mort masih ada, bahkan Prison juga knockdown. Misalkan Chess sendirian saja masih bisa untuk di-revive. 4 melawan 1 seharusnya selepas ini oleh Mort. Dan ini akan berbahaya banget. Ada panci di sana. Nasty dari Mort. Misalkan Chess masih melakukan sebuah pick di sana. Akan ada sebuah shotgun. Oh, what a bait. Rensky di sana, ada sebuah jump juga. Knockdown 1. Masih dicoba Rensky, masih kebingungan, tapi pada sistemnya on point. Phoenix Tucson di peringkat ke-16. Cover yang cepat, backup yang cepat menjadi kunci dari kemenangan tim Morp di compound ini. Bisa men-takedown seluruh player dari tim Dranis karena memang backup-backupnya cepet banget tadi Morp. Ya, itu adalah sebuah permainan yang luar biasa ya dari Morp. Mereka bisa untuk melakukan sebuah bait movement lagi. Rensky diberikan ke depan untuk membuka posisi dari Chess. Ada body system yang masuk, knockdown di sana. Dan ini dia pertarungan lainnya di tempat Yasnaya. Ada Victim dan juga Airwolf yang tadi sedianya ada di bagian atas. Sudah mendapatkan bagian tertinggi dari Yasnaya. Pertempuran di tempat lain juga ada antara Geek dan juga EVOS. What happened, Sans? Ini agresif banget Iron Angel kita kali ini. Ya, semua tim nampaknya akan fight kali ini, di mana Datmos akan coba berlari-lari mencari poin dari kali ini. Mencari tim EVOS di sana, satu orang di spray down dengan DP-nya, tapi malah Geek Mort yang kali ini akan low HP dia. Betul banget, ada sebuah nade yang tadi on point ke arah bagian atas. EVOS satu orang knockdown, masih dicari dari EXC, masih melakukan sebuah agresivitas. Foxy tidak bisa melakukan revive yang sangat jelas karena ada nade dilemparkan kembali lagi. Bahkan Foxy juga knockdown, misalkan satu poin lagi dari itu EXC bertarung di sini. Darylnya on point, satu orang knockdown langsung di confirm jadi kill, tapi masih ada 2 player lain dari Geek. Masih mencoba untuk mencari, masih
melakukan juga shoulder pick dari bagian Morph sendiri atau Evo sendiri. Ada sebuah movement yang cukup berani, tapi satu orang dari King knockdown lagi Toms. Last man standing melawan EXE. EXE tahu temponya harus turun terlebih dahulu melakukan healing prom. Begitupun Toms lebih memilih untuk revive terlebih dahulu. Tom revive ini menjadi kesempatan EXE untuk melemparkan net ke arah depan. Dia tidak melemparkan, dia memilih untuk melakukan push, tapi dia memilih untuk revive juga. Enggak, dia maju kali ini. Dia akan kembali maju kan. Orang di depan sana sprint ke arah ke depan, tapi malah lewat saja begitu saja kali ini. Kita lihat EXE masih ada di bawah, akan coba revive kah? Tidak revive. Dia komit akan coba naik ke atas, tapi akhirnya memilih untuk revive terlebih Betul dahulu. banget, ini benar-benar membingungkan ya. Karena kembali lagi dia tahu dia punya momen untuk maju ke arah depan. Maksudnya untuk langsung melakukan sebuah confirm kill. Tapi kembali lagi ada sebuah revive yang masih harus dilakukan. Bubu juga melakukan sebuah bait cook grenade. Dan Foxy berhasil di revive. Keduanya masih melakukan sebuah healing prom. 3 melawan 2 saat ini. Tapi ternyata Bubu udah mulai maju ke arah bawah. Ada sebuah knockdown kembali lagi. EXE sendirian tidak bisa. Geek menang secara manpower dan juga health point. EVOS dipulangkan ke lobby di peringkat ke-15. EXE kehilangan momentum tadi. Dia punya momentum, dia punya timing tadi. Dia harusnya maju, dia harusnya melempari granat. Tapi nampaknya dia bingung antara memilih untuk push atau melakukan revive. Dan sehingga momennya pun hilang begitu saja. Ya, betul sekali. Ada sebuah utility battle yang mungkin tidak dilakukan, tapi belum selesai. Kita berikan sebuah analyze sedikit. RRQ yang sedang melakukan sebuah rotasi. Ada sebuah suppressing fire dari Vectem. Bahkan dari Maestri berhasil untuk mendapatkan satu play dari RRQ. 3 tersisa dari RRQ sejauh ini. Tapi di sisi lain juga Oh my Alter Ego God. akan fight dengan Onyx tadi. Ken ditumbangkan, Slayer juga ditumbangkan oleh Morph. Wow, banyak sekali tim yang melakukan fight di sini. Dan di mana zonanya tadi mengarah ke Yasnaya. Kita lihat di mana Martin akan coba mencari. Ada KP di pasar sebelum ke arah KP. KP pun tertakedown kali ini. Akan coba di commit killnya. Tapi di sisi lain masih ada requirement takedown juga kali ini. Nick coba diburu. Nick pun on point kali ini. Wow, DP-nya on point Martin. Ini benar-benar outstanding ya. Ada sebuah pick kecil aja bisa mendapatkan sebuah knockdown demi knockdown. Kalian agak cukup kebingungan sih. Dr. Badru lebih milih untuk melakukan revive terlebih dahulu. Tapi ada sebuah bersistem yang coba dibangun juga. Nate bakal dilemparkan. What a nasty Nate dari Cleon. Cleon sedang fight ternyata dari jauh. Ada Geek Fam meratakan tadi, malah men-steal fight yang sedang terjadi, menjadi third party, menjadi tim sapu bersih, menjadi pelakor kali ini. Wah, ini udah bener-bener another level ya. Karena kita lihat fight terjadi di mana-mana. Tidak hanya fight antara 1-2 tim, ada third party juga, ada long distance fight juga. Ini Bahkan wah, lihat aimnya tadi dari para pro player. Hanya butuh sedikit celah, dia bisa fight, dia bisa spray down ke arah depan dan men-take down tim-tim yang kelihatan dari jendela aja. wah men, ini udah gak wajar sih. Ini bener-bener udah sebuah permainan yang bener-bener objektifnya sama, mencari peringkat tertinggi, placement dan juga poin tertinggi. Ditambah ada meta-meta baru, ada rotasi-rotasi baru yang ternyata lambat laun memberikan dampak yang cukup besar gitu loh di permainan para player. Wow. Oke, kita berlanjut kembali lagi. Background Red Alliance ternyata baru kelihatan sekarang setelah scrapping yang dilakukan dari bagian farm, udah menuju ke arah bagian atas dari mansion. Ada sebuah spot ke arah Auro dan juga Liquid. Bahkan Liquid dan Auro yang sedianya hanya tinggal 2 orang masih bisa untuk bertahan, dan itu dia Ryzen dengan DP-nya. Gua sering banget lihat Ryzen, DP-nya ini benar-benar berbeda dengan DP yang lain. Betul. Dia bisa mendapatkan knockdown di jarak sejauh itu. Auro tinggal sendirian saya di belakang sana, dan benar-benar harus hati-hati karena kalau kelihatan sedikit aja akan jadi mangsa berikutnya bagi Ryzen. Ini dia yang tadi saya bahas, di mana para pro player yang bermain hanya butuh celah sedikit saja, kelihatan sedikit langsung terkomit untuk di takedown, untuk knockdown. Kali ini Liquid buktinya ke tadi tertakedown oleh seorang Ryzen, dan Ryzen masih memburu lagi satu orang di depan sana. Auro yang coba dicari tapping dengan DP yang bergoyang. Betul banget, ini berbahaya banget tentunya bagi Ion yang menyisakan satu active player aja. Liquid juga cukup berjauhan, nggak ada obstacle yang benar-benar bisa untuk membuka jalan dari Liquid ke arah Auro. Masih mencoba untuk tapping, tapi sepertinya ada sebuah lower ground mungkin yang bisa untuk digunakan Liquid, tapi ada hit tadi masuk. Liquid udah sekarat banget. Tapi mungkin kita berpindah terlebih dahulu ke bagian zona, di mana zona sekarang harusnya udah mulai tenang, temponya udah mulai turun karena udah punya kompon masing-masing, tapi tidak lama karena selepas ini akan bergerak lagi. Ya, tidak lama lagi. Kemanakah Circle akan membanting kali ini, di mana tadi Liquid benar-benar sudah dipulangkan dan Circle-nya mengarah ke sebelah kanan sedikit dari Yasnaya. Itu open. Itu open banget. Hanya beberapa kompon di Yasnaya yang bisa digunakan, sedangkan di bagian kanan ya benar-benar open field di sana. Hanya ada satu kompon kalaupun masuk di sana, dan Bigetron sudah mengetahui hal tersebut. Zuxi bahkan sudah dikirim ke arah depan untuk memberikan recon ke arah teman-temannya. Cleon juga knockdown oleh Playzone yang udah sangat sakit tentunya. Auro belum bergerak kemana-mana. Oh, kita lihat kali ini Zuxi akan coba spray down ke arah depan ke arah tim RRQ. Ryu akan coba diburu, tadi satu orang bisa tertakedown nampaknya. Tapi kali ini kita lihat Zuxi mengarah ke yang lainnya juga. Ada Geek di sana, dia harus fokus ke dua arah, depan dan belakang. Kita
Lihat di mana Zuxi masih terus tapping dia dengan mininya ke arah depan dengan kali 6 tadi. Kita lihat masih terus tapping mencari dari tim Geek juga tim Aurora Kiryu. Hati-hati di belakang dia ada Aurora Kiryu. Itu dia, ada sebuah third party involved di sini ya, di mana RRQ mulai maju ke arah depan, ada sebuah need lemparkan ke arah Ryzen, belum mengenai, tapi Zuxi udah mempunyai angle shot yang lain ya. RRQ cukup kesulitan, ada sebuah need dilemparkan, ternyata Molotov karena Nerpeko kekena DPS, satu orang juga udah mati, Nerpeko last man standing, ternyata harus di knockdown juga. RRQ yang lainnya tuh Voldemort agak cukup berjauhan, tidak ada revive bisa dilakukan oleh Voldemort. Ya, betul sekali. Kali ini kita lihat di mana tadi dari tim Bigetron salah satu playernya kalau nggak salah itu bisa mengambil sebuah airdrop tadi. Itu menjadi keuntungan juga, dia bisa mendapatkan satu serot bokop harusnya. Iya betul banget, vest level 3, helmet level 3, ditambah juga senjata airdrop udah kuat banget. Dan kita lihat, Yasnaya benar-benar menjadi padat, ini udah sesuai dengan prediksi pemerintah ya. Membuat perumahan di sini biar padat. Betul sekali. Nah, itu dia. Udah banyak player dan tim-tim yang udah mulai bergabung. Geek Toms harus mati, ternyata terkena DPS mungkin. Ada sebuah tapping juga dari Spawn ke arah depan. Mungkin maksud untuk mencari knockdown dari tim Bigetron. 1 hit, 2 hit. Masuk, belum masuk untuk knockdown. Tapi lihat, sudah padat sekali Yasnaya sejauh ini. Ya, nampaknya perumahan Yasnaya laku dengan cepat kali ini. Banyak sekali tim-tim yang memiliki rumah favorit mereka masing-masing. Tapi Oni kali ini harus dipulangkan di posisi ke-13. Kita melihat Misery akan coba melemparkan bom ke arah depan. Grenade dilemparkan, akankah on point kali ini Misery ke arah depan? Tadi dan kita lihat nampaknya belum. Betul banget, ini ada 12 tim bergabung di sebuah perkotaan yang sudah sedikit. Karena setengahnya bahkan 3/4 yang udah dilahap oleh zona. Ini benar-benar tinggal mencari posisi placement yang cukup baik. Tapi Ion harus ter-take down oleh Boom yang sedang melakukan rotasi. Ryzen juga knockdown oleh Super Una dari bagian atas. Ini Bigetron benar-benar kesulitan. Hanya memiliki mobil-mobil yang bisa menjadi pembatas mereka. Kalaupun berhasil melindungi beberapa saat selepas ini, akan sangat sulit. Karena rotasi mereka udah terbaca oleh Aerowolf. Betul. Dan itu sangat-sangat open, sangat-sangat terbuka angle shoot dari seorang Renale. Bahkan Renale bisa men-take seorang Luxi tadi dengan mininya. Ini benar-benar kesulitan bagi Bigetron Red Alliance. Microboy mencoba untuk maju ke depan juga tidak bisa. Knockdown juga. Shoot dari mana-mana. Zuxi juga bergerak tidak bisa. Seluruh player Bigetron dihentaskan, dipulangkan ke lobby. Ada andil dari Aerowolf, ada andil dari Geek juga sepertinya. Ini benar-benar kesulitan bagi tim Bigetron tadi. Renale menjadi pemeran antagonis untuk Bigetron hari ini. Tapi Boom juga kali ini bisa meratakan Geek Fam. Nampaknya Boom juga menjadi pemeran antagonis untuk tim Geek Fam. Wah, ini luar biasa banget ya. Boom kembali lagi predict zone yang sangat baik, map awareness yang sangat baik. Mereka bahkan udah berada di dalam zona yang sangat dekat. Sementara itu di lain sisi, di lain kondisi, Yasnaya harus mulai bergerak. Dan kalau massive movement ini berbarengan, ini bakal jadi bloodbath. Ini bakal jadi pertumpahan darah. Kalau kita lihat dari circle-nya, nampaknya rumah bata Yasnaya sebelah kanan itu harusnya masih masuk. Harusnya masih masuk, itu bisa menjadi rumah yang sangat-sangat menjadi idaman untuk semua tim. Betul banget, ditambah lagi dia lantainya tinggi. Betul. Bisa digunakan oleh Aerowolf mungkin untuk mendapatkan POV yang cukup luas. Tapi ternyata tim-tim lain juga pintar. Mereka tidak kehilangan akal. Smoke sudah mulai dibangun, tapi lihat Keshi terlihat di sana. Langsung menjadi sebuah confirm kill untuk Victim. Terjadi di mana-mana. Louvre juga tiba-tiba hilang dari peredaran. RRQ juga sudah melemparkan sebuah nade ke arah Aura. Aura satu demi satu knockdown. Misalkan Roses seperti sendirian saja. Di bagian belakang, lihat Smoke sudah dibangun. Tapi kembali lagi, belum terlalu baik. Karena di depan sudah banyak tim yang menunggu. Ya, nampaknya jembatan Smoke tadi dibangun. Tapi kali ini kita lihat Spawn akan coba mencari player-player dari tim Morph. Ini dia, kita lihat Aura. Oh, kali ini kita lihat dari tim Aero nampaknya akan coba seberang ke arah depan. Tapi tidak mendapatkan siapapun. Nampaknya Spawn masih mencari dari tim Morph. Di depan sana ada Zay juga tadi. Betul banget, Spawn juga sudah mulai menutup angle shoot dari bagian jendela dengan Smoke yang sudah dibangunnya. Di bagian belakang Siren masih cukup kesulitan untuk masuk. Tim-tim lain juga Morph, makanya tadi mencoba untuk masuk juga cukup kesulitan. RRQ juga Voldemort last man standing dipulangkan ke lobby. Victim sudah mendapatkan sebuah rumah kecil di sana, tapi Potato sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Sanskoy, rumah ini menjadi rumah idaman. High ground juga bisa mendapatkan banyak sekali vision. Ya, betul sekali. Tapi kita lihat di mana Victim nampaknya akan fight terlebih dahulu dengan tim yang ada di sebelah kirinya. Kali ini kita lihat, ya benar sekali, Misery akan coba merevive 1, 2 orang ter-take down, 2 orang bisa merevive. Ini harusnya masih full 4 orang dari tim Victim. Ya, tapi kembali lagi tidak hanya full manpower yang dibutuhkan, tapi juga positioning dari Morph menyisakan No Mercy dan juga sepertinya Rensky. Ada Siren yang pelan tapi pasti mulai bergerak ke arah dalam The Pillars. Sudah cukup kuat juga
meninggalkan sebuah kampan di bagian sentral zona. Boom juga melakukan suppressing fire. Begitupun Victim, begitupun Aerowolf, semuanya masih menjaga tempat mereka. Victim benar-benar kelihatan dia bagian depan sana, tapi Potato belum bisa melakukan sebuah shot. Di sana satu knockdown, Banyu yang kedua, 3 bahkan menyisakan Chisun sendirian saja di bagian bawah, dan ini akan menjadi kesulitan bagi dia melakukan fight dengan satu tim total tim yang masih full. Chisun masih mencoba untuk masuk ke dalam, tapi kembali lagi ada player-player Aerowolf yang menjaga. Ini akan sulit bagi Chisun untuk maju ke arah dalam. Ya, Chisun menjadi harapan terakhir nampaknya. Akan coba diburu, akan coba dicari oleh tim Aerowolf. Kali ini sudah sangat-sangat kuat tim Aerowolf di area ini, tapi mereka harus maju sedikit. Mereka harus masuk ke dalam circle, dan The Pillars sudah menunggu di dalam circle-nya. Ya, betul banget. Tiba-tiba sebuah James zona kembali lagi terjadi. Hanya The Pillars sejauh ini yang mendapatkan zona. Si Ren juga sepertinya udah dipulangkan ke lobby karena sudah hilang dari peredaran juga. Menyisakan 5 tim: The Pillars, Aerowolf, Boom, Victim, dan juga Morph Team. Ya, nampaknya tim TP mereka ada di center circle-nya, tapi saat mereka ada di tengah itu menjadi semua perhatian dari masing-masing tim yang masih tersisa itu ke arah The Pillars semuanya tadi. Tapi nampaknya tadi No Mercy bisa melemparkan sebuah bom ke arah depan, tapi kita lihat kali ini tim TP akan coba di-push dari berbagai arah. Ini Boom benar-benar cerdas, menyisakan Ikyar di bagian belakang pakai AWM. Saat push terjadi ada sebuah knockdown yang dilakukan, tapi defensive line dari The Pillars juga tidak kehilangan akal. Nate dicoba untuk dilemparkan dan berhasil. 2 orang Ramones juga Volker knockdown. Kesempatan bagi Morph juga maju ke arah dalam. The Pillars benar-benar berada dalam kondisi yang sangat kesulitan. Wow. The Pillars masih mencari Victim. Victim masih bergerak dengan 2 last man standing-nya. Chisun di sana loncat ke sana dan kemari, dan itu dia last man standing dari Victim. Dipulangkan ke lobby. Aerowolf Renari yang dikirim terlebih dahulu untuk melakukan recon ke arah depan. Knockdown dari belakang masih ada Ikyar. Hati-hati, 1 knockdown, 1 langsung confirm kill. The Pillars kembali lagi terdesak dalam keadaan yang sangat buruk di bagian central zona. The Pillars menjerit kesakitan. Harusnya mereka semua tim sebanyak ini tim nembakin gua, semua nyakitin untuk The Pillars. Kali ini kita melihat di mana Ikyar juga dari sisi yang lainnya. Kita lihat Aero juga akan maju mereka. Betul banget, ada sebuah smoke udah dibangun oleh Aerowolf. Super Una masih melakukan sebuah suppressing fire, maksudnya meledakin kendaraan. Mungkin ada orang di belakang sana. Rensky tidak bergerak, hanya tiduran, tapi ternyata Nate yang dilemparkan oleh The Pillars. Knock out, Morph di peringkat keempat. The Pillars killing spree, tapi apakah bisa bertahan lama? Karena Aerowolf 4 orang udah mulai maju ke arah depan, merangsek ke arah depan. Hati-hati, ada utility dilemparkan. Ini akan menjadi berita buruk bagi The Pillars. Ya, melemparkan tadi semua grenade harusnya kental dan memberikan damage ke arah Spauf. Kali ini Potato juga akan coba merangkak. Kali ini maju. Spauf sudah proning di sana, akan coba mencari TP ada di dalam cek ini. Betul banget, ada WC kecil di sana ya. Digunakan oleh The Pillars untuk bertahan terlebih dahulu. Ikyar tidak perlu untuk melakukan sebuah gerakan yang terlalu masif, tinggal menunggu. Dapat placement yang cukup besar juga, tapi kita lihat Aerowolf dan The Pillars juga. Renalri masih mencoba untuk prefire ke arah dalam. Udah terbuka, ada ruangan di sana. Harus Molotov dilemparkan, tapi ada sebuah prefire juga dilakukan. Tinggal bisa 1 orang lagi. Tinggal Argenta, last man standing dari The Pillars saat ini. Terlihat sedikit di sana ada sebuah suppressing fire dibantu. Hampir knockdown dari Aerowolf, tapi ini akan menjadi berita buruk karena Argenta benar-benar sudah diketahui. Lihat ada movement dari Potato, ada sebuah confirm kill maju ke depan dengan FFP Motia, dan itu dia The Pillars dipulangkan ke lobby, misalkan Boom dan juga Aerowolf 4 melawan 1. 4 melawan 1. Ikyar menjadi orang terakhir. Kali ini akan coba mendapatkan 1 orang. Ikyar